Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memasuki peraduan malam, mari kita mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang menyertai hidup kami hingga pada saat ini. Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hikmat pengertian untuk mendengar serta mengerti apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami seturut dengan firman-Mu. Ampuni kami dari dosa, agar kami layak menjadi anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita dari Roma 16 ayat 1 hingga 27, ayat pembimbing renungan ayat 20. Begini firman Tuhan. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Demikian firman Tuhan. Kasih karunia Tuhan menyertai kita. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan, renungan ini menceritakan ketika Rasul Paulus sedang berada di kota Roma. Ia memperhatikan adanya ajaran-ajaran yang menyimpang, menyeleweng dari firman Tuhan. Dan ajaran itu menimbulkan perpecahan dan bermacam-macam godaan yang menipu orang-orang yang murni dan yang tulus hatinya. Mereka menerima ajaran dengan bahasa dan dengan kata-kata yang manis, yang berisi janji-janji manis, seolah melayani Tuhan, tetapi ternyata ajaran itu orang yang mengajarkan dan memberikan janji-janji manis itu hanyalah untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk memenuhi atau melayani perut mereka, untuk kesenangan dan keuntungan mereka sendiri. Oleh karena ini, Rasul Paulus menasihati orang-orang yang sudah menerima dan percaya akan ajaran Yesus Kristus supaya tetap waspada dengan ajaran serta godaan yang menghampiri mereka. Langkah yang harus dilakukan dan untuk menjauhkan diri daripada ajaran-ajaran sesat dan godaan yang menghampiri mereka adalah dengan cara menghindar dan berlaku bijaksana. Menghindar maksudnya tidak bertemu dan tidak bergaul dengan orang yang menyebarkan pengajaran yang menyimpang dari firman Tuhan. Rasul Paulus berharap dalam doanya melalui renungan ini, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Sahabat renungan malam Shalom, sebagai pengikut Kristus yang beriman kepada Kristus, kita harus lebih kritis dan bijaksana dalam menerima setiap pengajaran-pengajaran yang ada dan yang berkembang di sekitar kita. Jika pengajaran tersebut tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan, kita harus segera meninggalkannya. Bahkan dalam hal ini, jangan bergaul dengan mereka. Jangan mudah terpengaruh dengan janji-janji manis. Sejatinya, setiap kita memerlukan kasih karunia Allah dalam menjalani hidup ini. Kita memerlukan kasih karunia Tuhan menjagai dan menyertai kita. Ada banyak tantangan dan godaan yang menghampiri kehidupan kita setiap saat. Terkadang kita tidak tahu, bahkan tidak sadar adanya godaan-godaan yang menghampiri kita dalam kehidupan setiap hari. Godaan itu bisa menjauhkan kita dari kehendak Tuhan dan menghancurkan hidup kita. Namun jika kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita, maka Allah
Dia berkuasa menghalau kita dari setiap godaan yang jahat. Kita harus bijaksana menjalani kehidupan ini. Jangan mau dipengaruhi oleh godaan yang mungkin menggiurkan atau menjanjikan bagi kita dengan kata-kata, dengan bahasa, atau dengan rayuan manis. Padahal semuanya adalah tujuan untuk menipu kita. Jangan mudah ditipu. Mari kita tetap menjaga diri kita dan waspada. Tetap andalkan kuasa karunia Tuhan. Mintalah selalu kasih karunia Tuhan setiap saat untuk menjaga dan menyertai kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami memohon Tuhan, kiranya kasih karunia-Mu selalu menyertai hidup kami, sehingga kami dijaga dan dimampukan untuk melawan setiap godaan dan tantangan rayuan dunia ini yang hanya membawa kami kepada kehancuran, bahkan menjauhkan diri dari Tuhan. Kami mau berpegang teguh kepada Tuhan, kepada ajaran yang benar, seturut dengan firman-Mu. Malam ini Tuhan, kami hendak istirahat, berkatilah kami sepanjang malam. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.